Kita hidup dan berkembang di tengah-tengah teknologi yang melambung pesat. Tidak dapat dipungkiri, dampak dari era teknologi sekarang sangat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam ranah digital. Media sosial memegang peranan penting di dalam setiap langkah demi langkah yang kita tekuni pada dunia virtual. Bukan hanya itu pemirsa, media sosial juga menjadi wadah untuk kita memperoleh banyak sekali informasi, berupa hiburan, bahkan untuk mendapat updatean terbaru yang meliputi berbagai ranah kehidupan. Ini bukanlah hal yang baru tentunya, apalagi bagi remaja. Hal-hal positif juga sering kita jumpai dari berbagai aktivitas remaja di media sosial, sehingga media sosial menjadi salah satu sumber mereka membentuk jati diri. Cyberbullying adalah tindakan pelecehan, ancaman, atau perilaku merugikan lainnya yang terjadi secara online melalui media sosial, pesan teks, atau platform komunikasi digital lainnya. Ini bisa mencakup penghinaan, penyebaran pesan kebencian, penyebaran informasi pribadi yang tidak diinginkan, dan upaya merendahkan atau merusak reputasi seseorang. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar kesengajaan menggunakan bentuk kontak elektronik dan akses internet. Cyberbullying seringkali memiliki dampak emosional dan psikologis yang serius pada korban, dan sering menjadi masalah serius di era digital. Namun, realita yang terjadi adalah kehadiran media sosial tidak terlepas dari pengaruh buruk, yakni menjadi pemicu adanya perilaku negatif terhadap gaya hidup remaja, membuat remaja lebih tampil individualistis sehingga dapat memicu sikap kurang kesadaran terhadap lingkungan yang diinginkan. Penggunaan media sosial pun dapat merusak hubungan antara individu dan kelompok jika tidak digunakan secara tepat. Artinya, penggunaan media sosial mencerminkan etika bersosialisasi dan berkomunikasi seseorang dengan orang lain. Dengan begitu, dapat kita sadari bahwa kejahatan-kejahatan yang dulunya hanya ditemui dalam kehidupan nyata, kini telah merambah ke dalam dunia virtual seiring berkembangnya media sosial, atau yang biasa kita kenal dengan kasus perundungan cyber atau cyberbullying. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih menarik berikut, saksikan Bincang Masa Kini hanya di CBTV Communication Broadcasting. Halo pemirsa, di dalam ranah berkembangnya era digital, terutama pada media sosial dapat membentuk gaya hidup para remaja, sehingga tidak disadari dapat menciptakan cyberbullying. Seperti apa detailnya dan bagaimana menyikapinya telah hadir bersama saya, tamu spesial kita, yaitu mahasiswa Universitas Pattimura Ambon, tepatnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Prodi Ilmu Komunikasi. Di sebelah saya telah hadir Kak Helma yang akan berbagi pengalamannya kepada kita mengenai cyberbullying. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja sekarang saya ingin bertanya kepada tamu kita yang akan berbagi pengalamannya. Kak, bisa diceritakan pengalamannya dalam lembah cyberbullying? Oke, untuk cyberbullying sendiri sebenarnya kakak tidak pernah ya mengalami hal-hal seperti itu. Cuman ada beberapa teman kakak yang pernah mengalami hal itu kayak kakak cerita sedikit ya. Ada ini termasuk cyberbullying atau tidak, tapi ada teman kakak yang mengalami hal kayak dia tuh misalnya nih kakak cerita sedikit aja. Jadi dia pas sama pacarnya itu tidak direstui hubungannya. Nah terus setelah kejadian itu ada satu ketika ibu dari si perempuan ini tuh ngamuk-ngamuk lah. Nah akibatnya tuh dibicarakan oleh akibat dari kejadian itu semua siswa di sekolah kakak tuh ceritalah, ada yang kasih ada yang kasih ini pembicaraan-pembicaraan yang negatif terkait dia, terus ada yang dimasukkan ke sosmed dan sebagainya. Jadi dampaknya ke dia tuh dia jadi tidak masuk sekolah sekitar 3 hari, tidak mengikuti ujian. Terus pas masuk tuh dia jadi lebih pendiam. Dia yang awalnya
anaknya ceria terus tiba-tiba murung gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang terjadi di lingkungan kakak. Nah, sisanya tuh tidak ada sih yang kayak sampai dikatain fisiknya atau apa tuh, tidak ada. Dari untuk bermedia sosial ya tidak ada. Itu saja sih yang kakak alamin waktu masih sekolah dulu. Baik, dari kakak sendiri selaku mahasiswa ilmu komunikasi memandang perundungan media sosial itu seperti apa, Kak? Oke, perundungan dalam bermedia sosial ya. Kalau menurut kakak sih itu hal yang bisa memicu mental seseorang tuh down gitu, yang bisa lebih parahnya lagi tuh bisa melakukan hal-hal di luar dugaannya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi cyberbullying ini memang memiliki apa ya, semacam, bukan semacam sih, merupakan hal yang begitu kejam dalam dunia ini ya, dalam dunia maya lah khususnya, karena satu kata bullying dari orang itu bisa langsung kena mentalnya dari si korban ini. Kayak misalnya kayak misalnya nih, saya mengupload satu foto yang dimana saya tuh cantik banget rasanya, tapi ada saja ketikan dari orang kayak, ih efeknya kelebihan, atau ih kok dandanannya menor. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat kita kayak ngerasa, oh apa iya ya, apa iya saya terlalu menor, apa iya saya terlalu memakai efek yang berlebihan. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat saya tuh kayak rasa, duh kok gini banget gitu lah. Jadi untuk pandangan kakak tuh kayak gitu. Jadi hal cyberbullying itu bahaya banget sih untuk mental seseorang kayak gitu. Oke, yang saya tangkap nih, Kak, mungkin setelah kakak menyadari bahwa cyberbullying itu sebenarnya sangat tidak membuat diri kita tuh merasa nyaman, sehingga apa-apa yang ingin kita sampaikan tuh pasti kita perlu untuk pertimbangan yang panjang, apalagi seperti ingin menyuarakan sesuatu di sosial media, itu kita butuh banget asumsi-asumsi yang sebenarnya itu asumsi liar dari kita sendiri. Jadi kita jadi merasa takut untuk bisa bersosialisasi dengan baik di media sosial. Nah, untuk itu langkah yang bisa kakak ambil mungkin untuk bisa mengontrol diri kakak, atau langkah awal untuk kakak bisa terhindar dari perundungan itu seperti apa, Kak? Oke. Kayak yang tadi adek ngomong, eh, apa cyberbullying ini membuat kita merasa bahwa kalau kita mau mengupload sesuatu tuh kita berpikirnya 1000 kali. Nah, sejujurnya kakak ngalamin itu sampai sekarang. Maksudnya kakak punya media sosial, maksudnya kayak Instagram deh contohnya. Kakak mau ngupload foto nih, satu foto aja kakak bisa pikirannya tuh kayak, duh upload nggak ya? Ih, ntar kalau upload dibilang apa ya? Gitu. Kakak kayak gitu. Maksudnya untuk pengalaman kakak sendiri ya. Jadi untuk mengurangi hal itu tuh biasanya kakak nanya dulu ke teman atau ke adalah kenalan kakak gitu ya. Ya cantik sih orangnya, lumayan gitu ya. Jadi tanya ke beliau gitu, kayak misalnya, ih cocok nggak sih diupload nih, bisa nggak sih, bagus nggak sih gitu. Jadi hal-hal yang kemungkinan yang dibuat di pikiran kakak itu yang membuat kakak kayak merasa, duh upload nggak ya gitu. Jadi lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial, karena dampak dari ketikan orang tuh jahat banget gitu. Maksudnya kena langsung ke mental kita gitu. Nah, terus kalau langkah yang kakak bikin ya, mungkin untuk sekarang kakak lebih kayak tidak terlalu memperdulikan ketikan-ketikan mereka aja. Jadi lebih lebih sering upload, karena kan gini, itu akun kita ya. Kakak tuh pikirnya gini, itu akun kita. Kok jadi kita yang ngerasa kayak menjaga perasaan orang lain gitu loh. Jadi sekarang kakak lebih, ya udah kakak mau upload apapun terserah kakak mau ngupload video-video lucu atau reels yang menurut kakak lucu tuh, ya udah nggak apa-apa aja. Jadi lebih kayak, ya udahlah biarin aja, kayak nutup telinga deh buat dengerin hal-hal kayak yang nggak baik gitu. Baik, Kak, jadi pada intinya tuh apapun yang ingin kita posting sesuai dengan keinginan kita, yang penting tidak menyinggung perasaan orang, mungkin kan tidak mengandung ujaran kebencian gitu. Nah, mungkin kakak sekarang tuh sudah berada pada posisi yang sudah berdamai dengan diri sendiri, karena melalui cyberbullying, pengalaman kakak yang kakak lihat
bisa menjadi cerminan untuk kakak bertindak dalam bermedia sosial. Kak, mungkin yang terakhir nih Kak, ada yang bisa kakak sampaikan mungkin untuk teman-teman kita yang masih berada di dalam lingkaran cyberbullying? Oke, terutama untuk korban deh ya, korban dari cyberbullying, tetap semangat aja, tetap semangat, tetap jalanin hidup dengan baik, ingat Tuhan, terus tetap hidup untuk hal-hal yang menurut kamu tuh apa ya, hal-hal sekecil apapun deh, kayak ketemu teman, ke kampus, ketemu dosen yang menurut kita baik gitu, curhat dengan sama kawan atau apapun itu ya, tetap hidup untuk hal-hal kayak gitu ya. Jadi untuk pelakunya deh, kalau untuk pelaku saran kakak sih kurangi deh ketikan-ketikan jahatnya atau perilaku-perilaku yang bisa merugikan orang lain gitu loh, demi mengangkat derajat kita tapi kita menjatuhkan orang lain. Dalam artian stop deh untuk cyberbullying itu, mending gak usah deh, karena kita nggak tahu mental orang tuh kayak gimana, masing-masing mental orang kan beda-beda gitu loh. Jadi dampak besar dari cyberbullying itu memang luar biasa untuk mental seseorang gitu. Baik Kak Helma, terima kasih atas jawabannya. Itulah tadi perbincangan dengan tamu kita hari ini. Pemirsa, pada dasarnya korban dan pelaku perundungan media sosial berada pada poros yang sama, yaitu kerugian. Korban mendapati kesehatan mental yang terganggu sehingga kehilangan kepercayaan diri sampai pada level yang sangat memprihatinkan. Pelaku juga akan mendapatkan sanksi sosial serta jeratan hukum. Untuk itu perlu kita sadari bersama bahwa jejak digital bisa menjadi ancaman untuk kita. Maka dari itu mari bersama-sama kita cerdas dalam bermedia sosial, karena tindakan jari kamu hari ini yang akan menentukan masa depanmu. Sayang sekali pemirsa, waktu kami menemani Anda telah selesai. Untuk itu tak lupa kami ucapkan terima kasih Kak Helma yang telah berkenan hadir di studio kita hari ini, dan senang sekali rasanya bisa berbincang bersama. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. For your information, pemirsa, mari hiasi bingkai pengetahuan Anda dengan pantengin terus channel YouTube kami, yaitu CBTV_Communication Broadcasting, yang akan memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda saksikan. Maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi atau notifikasi terbaru kami. Akhirnya saya Mona Barmawi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.